Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Farah Azahra dengan NIM 8606078083 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD, Universitas Terbuka Bandar Lampung, Salut Seputih Agung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial 3 mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada video ini saya akan membahas mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Di era digital saat ini, teknologi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran menjadi lebih mudah, cepat, dan fleksibel, karena siswa dapat mengakses informasi tidak hanya dari buku, tetapi juga dari berbagai platform digital seperti YouTube, media sosial, bahkan teknologi AI. Namun di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan, seperti berkurangnya interaksi sosial, potensi penyalahgunaan teknologi, serta kurangnya penanaman karakter pada peserta didik. Oleh karena itu, nilai-nilai pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti, kemandirian, dan peran guru sebagai pembimbing tetap relevan untuk menjadi pedoman dalam menghadapi perkembangan pendidikan saat ini. Melalui video ini, saya akan menjelaskan secara ringkas dan analitis mengenai pilar-pilar pendidikan tersebut serta kaitannya dengan isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional. Selamat menyaksikan, semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar merupakan dasar atau tiang penguat yang menopang sistem pendidikan agar berjalan dengan baik. Pilar pendidikan menjadi pedoman dalam proses belajar, sehingga pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan keterampilan peserta didik. Di era digital, pilar pendidikan menjadi semakin penting karena teknologi membawa banyak perubahan dalam cara belajar. Contohnya, siswa kini lebih mudah mengakses materi melalui internet dan pembelajaran online. Namun, penggunaan teknologi yang tidak disertai dasar pendidikan yang kuat dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kurangnya etika dan menurunnya interaksi sosial. Karena itu, pilar pendidikan dibutuhkan agar pendidikan tetap memiliki arah yang jelas, yaitu membentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan mampu menggunakan teknologi secara bijak. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Prinsip ini menjelaskan bagaimana peran pendidik dalam membimbing peserta didik. Ing Ngarso Sung Tulodo berarti di depan memberi contoh. Seorang pendidik harus menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, seperti menunjukkan kedisiplinan, sopan santun, dan tanggung jawab agar dapat dicontoh oleh peserta didik. Ing Madya Mangunkarso berarti di tengah memberi semangat. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi dan memotivasi siswa dalam proses belajar agar mereka lebih percaya diri dan aktif. Sedangkan Tutwuri Handayani berarti dari belakang memberi dorongan. Artinya, guru memberikan dukungan agar peserta didik mampu belajar mandiri dan mengembangkan potensi dirinya sendiri. Di era digital saat ini, prinsip tersebut masih sangat relevan. Contohnya, guru tidak hanya memberikan materi secara online, tetapi juga harus menjadi contoh dalam penggunaan teknologi yang baik, mendampingi siswa saat belajar digital, serta memberi motivasi agar siswa dapat menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani masih sangat relevan di era digital saat ini. Walaupun teknologi telah mengubah cara belajar dan berkomunikasi, peran guru tetap penting sebagai teladan, pemberi motivasi, dan pembimbing bagi peserta didik. Di era digital, siswa memang lebih mudah mendapatkan informasi melalui internet. Namun, mereka tetap membutuhkan guru untuk mengarahkan penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Misalnya dalam pembelajaran daring, interaksi antara guru dan siswa menjadi lebih terbatas sehingga banyak siswa kurang fokus saat belajar online. Contohnya, masih ada siswa yang mengikuti kelas sambil membuka media sosial atau bermain game. Karena itu, guru harus lebih kreatif menggunakan media pembelajaran yang menarik agar siswa tetap aktif dan semangat belajar. Hal ini sesuai dengan prinsip Ing Madya Mangunkarso.
Selain itu, tantangan lainnya adalah literasi digital. Kemudahan akses informasi membuat siswa cepat mendapatkan informasi, tetapi tidak semua informasi tersebut benar. Bahkan, ada siswa yang terlalu bergantung pada AI untuk mengerjakan tugas. Oleh sebab itu, guru perlu memberikan contoh penggunaan teknologi yang baik, seperti mengajarkan cara mengecek kebenaran informasi dan menggunakan AI untuk membantu belajar, bukan hanya menyalin jawaban. Hal ini sesuai dengan prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo. Sisi lain, perkembangan teknologi juga memengaruhi karakter peserta didik. Kurangnya interaksi langsung dapat membuat sikap disiplin, tanggung jawab, dan empati menjadi berkurang. Karena itu, guru perlu tetap membimbing dan memberi dorongan agar siswa mampu belajar mandiri serta bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Hal ini sesuai dengan prinsip Tutwuri Handayani. Jadi, meskipun teknologi terus berkembang, tujuan pendidikan tetap sama, yaitu membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu menggunakan teknologi secara bijak. Refleksi tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, pilar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara masih sangat penting untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan cara belajar, pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, sikap, dan tanggung jawab peserta didik. Saat ini, masih banyak masalah dalam dunia pendidikan, seperti kurangnya disiplin belajar, rendahnya literasi digital, hingga menurunnya etika dalam penggunaan media sosial. Karena itu, prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani dapat menjadi pedoman bagi guru dalam membimbing peserta didik. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga menjadi teladan, pemberi motivasi, dan pembimbing agar siswa mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan pilar-pilar pendidikan tersebut, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan siap menghadapi perkembangan zaman. Dari semua materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital karena tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan tanggung jawab peserta didik. Di tengah perkembangan teknologi, guru tetap berperan sebagai teladan, pemberi motivasi, dan pembimbing agar siswa mampu menggunakan teknologi secara bijak, mandiri, dan bertanggung jawab. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.